warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya cintai, yang kita semua saling mencintai dan mencari ridho Allah sama-sama insyaallah. Almarhum kiai saya, kiai kita, Kiai Uzairun rahmatullahi alaihi, selalu mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini tempat ujian. Dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya dua saja. Yang pertama kali adalah ujian iman. Jawabannya adalah la ilaha illallah. Yang kedua kali adalah ujian amal. Jawabannya Muhammad Rasulullah. Jadi Allah mau kita menghadapi segala macam ujian ini. Entah kaya, entah miskin, entah sakit, entah sehat. Kita itu harapan kita itu hanya kepada Allah. Hanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung setiap makhluk, setiap hamba ya, seluruh yang ada di dunia ini. Ini semua bergantung hanya kepada Allah. Yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di antaranya. Itu semua bergantung kepada Allah. Dan Allah mau Muhammad Rasulullah bahwa kita menghadapi segala macam ujian ini. Kita istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah, mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mendapatkan muzakarah dari Bayan. Bayan itu tausiah dari Habib Syarif Ali bahwa ketika Nabi sakit, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit itu melakukan 7 langkah. Yang pertama langkahnya ketika Nabi sakit adalah mentarkib dirinya. Allah yang memberikan penyakit dan Allah juga yang memberikan kesehatan dan Allah juga yang mengangkat penyakit. Nah, kita tahu juga dari Nabi tidak ada penyakit menular tanpa izin Allah. Itu nggak ada. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Nah, yang kedua, kalau Nabi tidak sembuh, Nabi datangi Allah dengan cara sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi orang beriman itu ketika sakit dia tidak langsung datang ke dokter. Dia datang ke Allah dulu. Allahus Samad. Allah adalah tempat hajat setiap manusia. Segala keinginan manusia itu harus kita tumpahkan, keinginan kita tumpahkan, kita curahkan hanya kepada Allah. Ingin makan, ingin sehat tentunya. Nah itu ke Allah dulu. Nah dalam sholat hajat. Nah ketika tidak sembuh juga, Nabi baca Al-Fatihah 7 kali. Nah, Al-Fatihah ini Ummul Quran, ya kan? Dan Al-Fatihah ini ada juga dalam hadis bahwa di Al-Fatihah ini terdapat obat penyembuh dari segala macam penyakit. Yang keempat, kalau Nabi tidak sembuh juga, Nabi sedekah. Nabi sedekah sebagaimana yang disarankan oleh ustadz-ustadz kita, salah satunya Syekh Yusuf Mansur. Kita harus rajin bersedekah. Begitu juga dengan Haji Dwi Susanto mengatakan bahwa sedekah ini menolak bala dan kalau orang sakit dianjurkan juga untuk sedekah. Itu hadis-hadisnya banyak. Yang kelima, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak sembuh juga, maka Nabi minum madu. Nah, minum madu, ya kan? Sampai ada suratnya itu dalam Al-Quran An-Nahl, ya kan? Nah, madu ini meningkatkan imunitas dan menyembuhkan dari penyakit-penyakit yang terutama yang disebabkan oleh makanan, penyakit-penyakit perut pencernaan. Yang kelima, kalau nggak sembuh juga, maka minum habatus sauda. Di dalam habatus sauda itu ada hadis katakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim dan juga Imam Bukhari dan itu sahih bahwa habatus sauda itu menyembuhkan segala macam penyakit kecuali kematian. Nah, yang terakhir, kalau nggak sembuh juga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah kirim orang yang ahlinya. Ya, apakah itu tabib, apakah itu dokter, apakah itu ahli dalam membacakan Al-Quran, ya, untuk mengobati Nabi dengan keyakinan yang benar, iman yang benar, berharap hanya kepada Allah, berhajat hanya kepada Allah. Nah, sehingga ketika kita melakukan tahapan-tahapan ini, maka kita akan mendapatkan banyak fadilah. Yang pertama, iman kita terselamatkan. Banyak orang ketika sakit langsung datang ke dokter. Oh, dokter itu bagus. 30% ini gara-gara sugesti, belum nyampe di tempat dokternya, dia sudah merasa enakan. Nah ini bahaya, ini keyakinan yang agak tergeser gitu. Nah, tapi kalau kita ikut cara Nabi, insya Allah
maka kita akan lulus dari ujian iman dan ujian amal. Nah, kalau untuk madu, saya punya pilihan sendiri. Ini dari Cleopatra Bee, ya. Cleopatra Bee ini dibikin oleh anak-anak di pondok pesantren di Malang, ya, dari Sayyid Ali Alatos. Nah, ini Cleopatra Bee ini ada 2 madu, ya. Yang pertama Sidir Khulayah, ya. Nah, ini yang pilihan saya yang nomor 1, yang the best. Nah, ini Sidir Baghiyah nomor 1. Ini madu Yaman. Dan madu Yaman itu berbeda dengan madu Indonesia. Tentunya madu-madu manapun berbeda. Kenapa? Pertama, Nabi mendoakan negeri Yaman. Yang kedua, negeri ini kering. Nah, jadi kalau madu hutan Indonesia itu dia nggak disemutin karena kadar airnya banyak. Nah, sementara madu-madu Yaman ini kadar airnya sedikit, dan ini cuma panen setahun sekali sesuai musimnya aja. Dia dari pohon sidir, jadi lebah-lebahnya itu makan dari pohon sidir. Nah, warnanya gold begini. Pohon sidir itu pohon bidara. Pohon bidara itu sering digunakan untuk pengobatan anti sihir. Nah, ini bagaimana pula kita ini, kata Syekh Abdul Rauf bin Halimah, corona itu disebarkan oleh jin-jin dan juga disebarkan oleh sihir. Kalau saya yakini itu. Kenapa? Karena jalanan disemprot, langit disemprot, nah, mau pakai masker kena, nggak pakai masker kena. Nah, jadi keterangan-keterangan itu semua yang di sosial media, yang di TV itu udah nggak masuk akal semua. Jadi kalau saya lebih baik berpegang kepada Allah, yakin kepada Allah, tidak ada penyakit menular tanpa izin Allah, dan saya mengikuti sunnah baginda Rasulullah. Nah, ini Masya Allah madunya nih. Ini ajib madunya. Jadi madu sidir ini insya Allah kalau kita yakin ini anti sihir, antivirus, antibakteri. Alhamdulillah saya semasa corona ini saya tetap aktivitas. Saya minta maaf ya, saya tetap keluar karena saya keluar, saya mau hidup dan saya yakin sama Allah karena ada tugas-tugas, kebutuhan dan lainnya. Alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Dijaga oleh Allah tentunya, dan di balik sunnah itu pasti ada kejayaan. Bagi orang yang beriman pasti percaya.